Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu materi tentang sombong, ujub, riya, dan sum'ah. Kemarin kita sudah membahas materi ayo hindari sikap tercela, cinta dunia. Ayo hindari sikap tercela, hasad. Dan sekarang ayo kita hindari sikap tercela, yaitu sombong, ujub, riya, dan sum'ah. Ananda semua yang Ibu hormati dan Ibu banggakan, siswa dan siswi kelas 10 yang berjuang di pembelajaran daring luring, beradaptasi untuk bisa memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat. Mari sama-sama kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sombong, ujub, riya, dan sum'ah. Apa itu? Kalau kita lihat bentuk gambarnya atau foto-foto yang memang Ibu sengaja tampilkan di sini, tuh lihat ada yang megang piala nih loh, aku hebat. Atau kalau kita lihat yang di tengah itu matanya melihat dengan mengecilkan orang lain. Atau bahkan karikatur yang berikutnya juga demikian, ya. Tidak ada di situ menghormati atau bersikap santun ya kepada sesama. Anda semua, sombong berasal dari kata bahasa Arab. Takabbara, masdarnya adalah takabur, yang artinya adalah sombong. Hakikat sombong menurut Al-Ghazali apabila seseorang memandang dirinya lebih unggul daripada orang lain dalam segi kesempurnaan sifat. Dan sungguh, sifat ini menyebabkan kehinaan dan kegoyahan akidah. Sikap sombong dahulu sekali dicontohkan iblis ketika menolak perintah Allah sujud untuk menghormati Adam. Juga dalam Al-Quran disebutkan kisah Fir'aun yang Allah tenggelamkan ke Laut Merah sebab kesombongan dirinya. Mungkin anak-anak pernah merasakan, gak apa-apa sekali-kali aku berbuat dosa kecil kok gitu. Namun kita perlu mengingat ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan dosa sekecil apapun itu, sebenarnya aturan siapa yang kita langgar. Jadi kita melihat pada zat yang kita melanggarnya. Jadi sebenarnya para pendosa itu adalah orang yang sombong. Orang yang mengecilkan dosa, orang yang sombong. Karena dia lupa, bukan dosanya, tapi dia melanggar perintahnya siapa? Rabbul Izzati, Allah yang Maha Kuasa. Akibat sombong jelas pasti dibenci Allah dan dijauhi makhluk. Ada nggak di antara anak-anakku yang senang gaul sama orang yang selalu membicarakan dirinya hebat? Mungkin telinganya bukan sekedar merah ya, lama-kelamaan gendang telinganya bisa rusak. Karena hati orang yang sombong itu keras, sulit menerima kebaikan. Sombong menjadikannya kufur terhadap nikmat Allah. Maka tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Cara menghindari sikap sombong, pasti kebalikannya. Kita berusaha untuk merendahkan hati kita dan sederhana. Banyak berzikir dan beribadah. Apa sesungguhnya yang kita miliki? Jika Allah memanggil, tak ada yang kita bawa. Selembar kain kafan pun bukan kita yang memakaikan. Semuanya kita diurus oleh orang lain. Apa yang betul-betul kita bawa masuk ke liang kubur? Adakah handphone terbaru? iPhone 100? Ibu nggak hafal iPhone itu ada berapa. Atau pakaian yang kita beli yang paling kita sayangi, yang mau beli pakaian itu kita nabung berbulan-bulan. Kenapa? Karena pakaiannya itu adalah pakaian yang di-endorse sama
uh, grup band kesayangan kita. Apa sebenarnya yang ingin kita banggakan dari itu semua? Maka sederhana bukan berarti miskin. Sederhana adalah ketika kita memiliki kemampuan untuk membeli lebih dari yang kita butuhkan, kita memilih untuk membeli sesuai dengan kebutuhan. Kalau ibu punya uang 10 juta, lalu ibu ingin membeli laptop, sementara laptop yang ibu butuhkan sebagai seorang pendidik, seorang pengajar, dan bukan gamer gitu ya, bukan gamer, bukan editor video yang mungkin butuh laptop yang spesifikasinya harus bisa ini dan itu. Ibu seorang guru. Ibu butuh laptop dengan spesifikasi yang mungkin cukup simple. Dan ternyata untuk laptop itu cukup dibeli dengan harga katakan 5 juta. Ya tidak perlu bergaya untuk membeli laptop yang mahal karena keren. Nah, maka cara untuk menghindari sombong adalah belajar untuk bersikap sederhana. Sederhana bukan berarti miskin. Sederhana adalah kita bisa menempatkan diri. Membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan. Kalau kita mau memuaskan diri kita dengan mengeluarkan apa yang kita miliki, ya keluarkanlah dengan jalan yang baik, dan itu disebutkan berdagang, bahasanya berdagang kepada Allah. Apa itu? Sedekah, bersedekah, berinfak, yang tidak harus menunggu setiap Jumat. Berinfak tiap Jumat wajib, tidak. Tapi kapanpun infak itu menghadirkan keberkahan. Setiap saat sedekah itu berkah. Maka sederhana bukan berarti miskin. Semakin sederhana sikap kita, insya Allah si sombong itu akan lari dari diri orang yang sederhana. Justru menunjukkan independennya seseorang itu. Ketika orang ikut tren sana tren sini, dia independen. Dia menjadi pribadi yang cool, yang keren. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia butuhkan dan dia tidak berlebihan. Karena sikap berlebihan itu akan mengundang kesombongan dan membiasakan berbagi kebahagiaan. Maka untuk anak-anakku semua, untuk saudaraku, untuk menjadi orang yang dermawan, tidak perlu menunggu kalian lulus aliyah dulu, bekerja, tidak, no big no. Tapi biasakan berbagi kebahagiaan dengan memudahkan urusan sesama. Orang yang suka berbagi kebahagiaan, suka memudahkan urusan sesama, bisa dipastikan akan dijauhi dari sikap sombong. Ibu berharap anak-anakku dan ibu khususnya dimudahkan Allah untuk bisa menjadi pribadi yang sederhana, suka memudahkan urusan sesama, dan kita bersikap apa adanya dalam hal penampilan, gaya. Ada guyonan ya, meme yang lumayan sering ibu lihat juga berseliweran di media sosial, di timeline media sosial, dengan menyitir sebuah teori fisika. Apa itu? Mungkin kalau hidup banyak masalah karena kamu tuh kebanyakan gaya, ya, antara gaya dengan daya yang tidak seimbang, sehingga akhirnya menimbulkan masalah yang banyak. Maksudnya apa? Gayanya pengen jadi ingat kemarin sempat viral ya, BTS dengan Dynamitnya, terus apa itu krunya Blackpink lah apa. Saya pengen sekeren itu. Wah, mati-matian mengcover, mendadani dirinya. Tidak akan membuat dia berubah menjadi orang tersebut. Maka yuk kita biasakan sederhana, ayo kita biasakan untuk memudahkan urusan sesama. Mudah-mudahan dengan itu semua si sombong akan lari dan kabur dari diri kita.